Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan langit ke-7 OS pada PC berbasis UEFI atau hard disk dengan inisial GPT. Pertama-tama, teman-teman siapkan bootable installer langit ke-7 OS. Di sini saya sudah siapkan installer langit ke-7 OS, di mana kondisi saat ini untuk pembuatan video tutorial dual boot langit ke-7 OS, saya hanya memiliki drive C untuk Windows 10. Selanjutnya, saya akan edit size dari partisi C pada Windows 10. Untuk mengedit size partisi C, teman-teman bisa ketikkan di pencarian Windows, disk, kemudian arahkan pada create and format hard disk partition. Selanjutnya, teman-teman arahkan ke drive C atau drive Windows 10. Kemudian klik kanan, arahkan ke shrink volume. Kemudian teman-teman isi pada kolom ketiga dengan mengetikkan jumlah atau size yang teman-teman kehendaki. Di sini saya akan mengisi 75.000 megabyte. Kemudian teman-teman bisa klik shrink. Untuk ukuran size disesuaikan dengan kondisi hard disk teman-teman. Setelah shrink berhasil, maka akan ada free space size partisi yang kita buat pada drive C. Jadi drive C sisa partisinya diambil untuk free space hard disk. Setelah langkah ini, teman-teman bisa close disk management. Kemudian teman-teman bisa refresh pada Windows Explorer. Maka size-nya akan berubah. Selanjutnya teman-teman close. Selanjutnya teman-teman lakukan restart dan booting ke langit ke-7 OS bootable, baik itu DVD installer atau USB bootable. Kita lakukan restart. Setelah PC teman-teman restart dan booting ke langit ke-7 OS, teman-teman tekan enter untuk memilih pilihan pertama. Tunggu sampai proses boot dari live session langit ke-7 OS selesai.
Setelah USB bootable Langit ke-7 OS berhasil di-load, maka teman-teman akan diarahkan ke live session dari Langit ke-7 OS. Untuk memulai install, teman-teman bisa buka aplikasi konsol terminal. Kemudian pada layar konsol terminal, teman-teman ketikkan sudo langit ke-7 min install, kemudian enter. Kemudian akan ada tampilan welcome. Teman-teman bisa enter atau baca terlebih dahulu. Di sini saya menekan enter untuk OK. Kemudian hal yang pertama dikonfigurasi yaitu keyboard. Teman-teman bisa enter. Kemudian ketikkan US. Teman-teman arahkan ke US. Kemudian enter. Selanjutnya konfigurasi network. Teman-teman bisa enter untuk OK. Selanjutnya tekan enter untuk OK. Kemudian enter untuk yes. Enter untuk OK. Kemudian konfigurasi source, tekan enter untuk OK. Pilih lokal, tekan enter untuk OK. Kemudian konfigurasi hostname, tekan enter untuk OK. Isi dengan nama hostname yang teman-teman kehendaki. Kemudian tekan enter untuk OK. Selanjutnya konfigurasi lokal. Tekan enter untuk OK. Teman-teman bisa memilih English atau Indonesia. Di sini saya memilih English. US of America. Kemudian enter untuk OK. Kemudian konfigurasi time zone, tekan enter untuk OK. Di sini saya akan memilih Asia. Kemudian Jakarta. Tekan enter untuk OK. Selanjutnya konfigurasi root password. Tekan enter untuk OK. Isi dengan password root yang teman-teman kehendaki. Tekan enter untuk OK. Kemudian isi kembali. Tekan enter untuk OK. Kemudian konfigurasi user akun, tekan enter untuk OK. Di sini sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Tekan enter untuk OK. Kemudian untuk username login, sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Tekan enter untuk OK. Selanjutnya isikan password yang teman-teman kehendaki untuk username baru.
tekan enter untuk OK. Isi kembali password untuk user baru. Tekan enter untuk OK. Pada tahap ini, teman-teman langsung tekan enter. Selanjutnya, konfigurasi bootloader. Teman-teman tekan enter untuk OK. Pilih hard disk teman-teman yang akan diinstal Langit ke-7 OS. Tekan enter untuk OK. Kemudian untuk graphical terminal for the bootloader, tekan enter untuk yes. Selanjutnya, konfigurasi partition. Tekan enter untuk OK. Kemudian pilih hard disk yang akan diinstal, tekan enter untuk OK. Kemudian pilih CF disk, tekan enter untuk OK. Kemudian apabila ada pop-up, teman-teman tekan enter untuk OK atau bisa baca terlebih dahulu informasi yang ditampilkan. Di sini saya akan langsung menekan enter untuk OK. Selanjutnya, teman-teman akan ditampilkan list partisi yang ada pada hard disk teman-teman. Di sini akan tampil SDA1, SDA2, dan SDA3, di mana ketiga partisi ini dimiliki oleh Windows 10. Untuk Langit ke-7 OS, teman-teman arahkan ke free space. Kemudian arahkan ke new. Kemudian tekan enter untuk new. Di sini kita akan membuat partisi untuk swap. Saya akan mengisikan 6 GB. Sesuaikan dengan kondisi dari hard disk dan RAM PC teman-teman. Untuk ukurannya saya sarankan 2 kali kapasitas RAM. Misalkan teman-teman memakai RAM 3 GB, maka swap partitionnya 6 GB. Kemudian enter. Kemudian arahkan pada type dengan menekan arah kanan pada keyboard. Kemudian enter. Arahkan arah atas pada keyboard ke Linux swap. Kemudian enter. Selanjutnya, teman-teman arahkan dengan menekan arah bawah pada keyboard ke free space. Kemudian pilih new, tekan enter. Di sini saya akan memakai semua sisa dari hard disk yang saya gunakan. Maka saya tekan enter. Jadi partisi yang kita buat untuk Langit ke-7 OS pada BIOS UEFI dengan dual boot Windows 10. Pertama, Linux swap. Kedua, partisi untuk root. Dan untuk partisi FI system kita akan ikut ke SDA1, yaitu partisi yang dimiliki oleh Windows 10. Setelah semua partisi dibuat, teman-teman arahkan arah kanan pada keyboard ke right. Kemudian enter. Jika ada pertanyaan, ketikkan yes. Kemudian enter. Setelah semua partisi di-save atau ditulis pada hard disk, teman-teman pilih quit dengan mengarahkan arah kiri pada keyboard, kemudian enter untuk quit. Selanjutnya, konfigurasi file system.
teman-teman tekan enter untuk OK. Kemudian teman-teman pilih pada SDA 1, yaitu untuk EP System. Teman-teman tekan enter untuk change. Kemudian teman-teman arahkan ke pad 32 pipet. Kemudian tekan enter untuk OK. Pada mount point, teman-teman ketikkan /boot/EFI boot EFI. Kemudian tekan enter untuk OK. Apabila ada pertanyaan, do you want to create a new file system on SDA 1? Maka pilih no. Kenapa? Karena di dalam partisi ini ada bootloader window, dan pertanyaan ini untuk memformat SDA 1. Jadi saya sarankan untuk memilih no. Kemudian enter. Selanjutnya teman-teman arahkan ke SDA 4 dengan menekan arah bawah pada keyboard. Kemudian tekan enter untuk change. Kemudian arahkan ke Linux Web dengan menekan arah bawah pada keyboard. Kemudian tekan enter untuk OK. Jika ada pertanyaan, do you want to create a new file system on SDA 4? Tekan enter untuk yes. Selanjutnya arahkan ke partisi terakhir. Teman-teman tekan enter untuk change. Ini adalah partisi untuk root. Teman-teman bisa gunakan BTRFS, ext4, atau XFS. Pada kesempatan kali ini saya akan gunakan BTRFS. Maka saya tekan enter untuk OK. Kemudian pada mount point berikan slash, di mana slash ini akan dibaca sebagai root atau akar file system dari Linux. Kemudian tekan enter untuk OK. Jika ada pertanyaan, do you want to create a new file system on SDA 5? Teman-teman tekan enter untuk yes. Selanjutnya, teman-teman arahkan ke down dengan menekan arah kanan pada keyboard. Setelah posisi di down, teman-teman tekan enter untuk down. Selanjutnya, teman-teman arahkan arah bawah pada keyboard. Ke arah install. Kemudian tekan enter untuk OK. Maka akan tampil informasi partisi yang akan digunakan untuk install Langit ke-7 OS. Di sini teman-teman harus perhatikan untuk SDA 1 itu jangan diformat, karena pada SDA 1 ada bootloader Windows 10. Untuk SDA 4 dan SDA 5 itu diformat, di mana pada kondisi installer Langit ke-7 OS untuk partisi yang diformat, maka akan ada info new file system. Ini menandakan bahwa partisi tersebut akan diformat, sementara untuk SDA 1 itu tidak dilakukan format. Jika teman-teman sudah yakin dengan kondisi partisi yang ditampilkan pada installer Langit ke-7 OS, teman-teman melanjutkan ke yes dengan menekan tombol
enter, maka proses install Langit ke-7 OS pada PC berbasis UEFI dengan harddisk inisial GPT sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, maka akan ada pertanyaan, do you want to reboot the system? Teman-teman bisa tekan enter untuk yes. Tunggu sampai proses reboot sistem Langit ke-7 OS selesai. Kemudian, jika proses restart selesai dan hanya menampilkan Langit ke-7 OS tetapi tidak menampilkan pilihan boot ke Windows 10, teman-teman jangan khawatir, teman-teman lanjutkan saja booting ke Langit ke-7 OS dengan menekan enter pada Langit ke-7 pilihan pertama. Ketika proses booting Langit ke-7 OS berhasil, maka teman-teman akan diarahkan untuk melakukan login. Di sini teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Tunggu sampai proses load dari desktop environment Langit ke-7 OS berhasil dan ditampilkan layar desktop. Setelah teman-teman masuk ke tampilan desktop environment dari Langit ke-7 OS, langkah selanjutnya adalah mengembalikan bootloader Windows 10. Untuk mengembalikan bootloader Windows 10, teman-teman buka konsol terminal. Kemudian pada layar konsol terminal, teman-teman ketikkan sudo os min prober, kemudian enter. Jika diminta password, inputkan password teman-teman. Maka akan tampil boot API dari Windows 10. Selanjutnya, teman-teman update grub dengan cara mengetikkan perintah sudo update min grub. Kemudian enter. Pastikan proses update grub selesai dan tidak menampilkan pesan error. Selanjutnya, teman-teman lakukan restart dengan cara mengetikkan perintah sudo reboot. Kemudian enter. Tunggu sampai proses restart dari sistem selesai dan menampilkan list grub Langit ke-7 OS dan Windows 10. Setelah sistem berhasil direstart, maka akan tampil pilihan untuk bootloader Windows 10 yaitu di SDA1. Dan untuk Langit ke-7 ada di pilihan bootloader pada pilihan pertama. Teman-teman bisa coba boot ke Windows 10.
Apabila Windows 10 berhasil dibooting, maka teman-teman akan ditampilkan tampilan dari Windows 10. Semua ini menandakan bahwa proses pembuatan dual boot Windows 10 dan langit ke-7 OS pada PC berbasis BIOS UEFI atau pada hard disk dengan inisial disk GPT berhasil. Sekian video tutorial bagaimana cara install dual boot Windows 10 dan langit ke-7 OS pada PC berbasis UEFI dengan hard disk inisial GPT. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.